Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Nah, kemarin itu ada yang datang ya, bawa mau jual perhiasan, katanya perhiasan 24 karat. Mintanya per gramnya 900.000. Nah, cerita lengkapnya nanti akan gue ceritakan di akhir video ini ya. Tonton video ini sampai habis ya. Oke, hari ini tanggal 12 September tahun 2020. Kita mau update harga emas hari ini ya. Oke, Kim kembali naik dari terakhir gue posting video tanggal 9 September. Berarti 3 hari yang lalu. Naik dari angka kira-kira kemarin itu kan 910-an, ya kan? Naik menuju 923 ribuan nih per hari ini. Kemarin 925 ribu. Ya, masih naik ya. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, kalau kita lihat di sini, ingat sekali lagi gue ada sering sebut mengenai kotak imajinasi. Nah, harga saat ini lagi kembali masuk ke region atas dari kotak imajinasi kita ini ya. Nah, kotak imajinasi ini sangat penting karena begitu kotak ini istilahnya ya, terpecahkan gitu ya, entah naik entah turun. Nah, itu harga biasanya akan lanjut. Jadi kalau misalkan terpecahnya ke atas, tertembus ke atas gitu ya, harga akan lanjut naik, dan kalau tertembus ke bawah maka dari itu harga akan lanjut turun. Oke? Nah, jadi kita bisa lihat kalau akhir-akhir ini harganya naik. Sebetulnya kalau dibilang Amerika reportnya biasa aja, nggak dibilang bagus banget, nggak dibilang jelek banget. Tapi sebetulnya yang membuat kenaikan banyak ini itu kurs dolarnya. Nih, kita perhatikan ya, kurs dolarnya itu terus melonjak naik. Per hari ini gua cek harganya itu kisaran harga 14.970. Nah, kenapa ini terjadi? Sebetulnya bukan karena Amerika yang ekonominya membaik menurut gua ya, tapi Indonesia yang keadaannya semakin bertambah buruk. Yang gua maksudkan adalah pandeminya ya. Pandeminya semakin buruk, penyebarannya semakin banyak, alhasil kurs rupiahnya juga turun ya. Kalau kurs rupiahnya turun, maksudnya rupiah melemah, ya, otomatis kurs dolar tambah mahal, tambah naik ya. Nah, ini menyebabkan harga emas sekarang ini naik. Jadi bukan karena gold spotnya aja, tapi gold spot dibarengin dengan kurs tukar dolar, di mana rupiah melemah sehingga dolar tambah naik ya. Jadi tukerannya ke emas itu jatuh-jatuhnya emasnya naik. Kim hari ini berada di angka 923.000 per gram. Antam 1 gram berada di angka 1.073.000 per gram. Dan UBS berada di angka 1.033.000 per gram. Oke, kalau membicarakan masalah harga perhiasan, buat kalian yang ada di Jawa, ya kebanyakan harga perhiasan itu kadarnya yang kadar 300, kemudian kadar 375, dan juga kadar 420, itu untuk yang emas muda. Nah, kalau di bagian Semarang ada emas 500 ya. Kemudian emas 700 dan emas 750 juga lumayan banyak di Pulau Jawa. Emas 800 dan 920 ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Karena ini bukan barang pabrikan lagi nih. Barang 800 dan barang 920 itu bukan barang pabrikan, tapi barang custom toko tersebut. Ingat ya, ada disclaimer-nya, harga bisa berbeda tergantung tokonya di mana, tergantung kotanya di mana, tergantung kapan kalian beli gitu ya. Jadi jangan gunakan harga ini sebagai harga baku. Ini hanya harga acuan aja. Oke guys, ini kita mau lihat yang emas 24 karat. Ya, jadi kemarin itu ada yang datang, katanya beliau beli emas ini pada saat beliau bertugas di Riau, Sumatera ya. Nah, beliau minta harga 900.000. Gue mau tahu emas 24 karat itu sebetulnya kadarnya berapa gitu kan. Sebelumnya gue pernah menerima emas 24 karat, waktu gue cek itu kadarnya kira-kira kadar 82-an. Ya, kadar 82. Harusnya emas 24, yang disebut 24 karat itu harusnya 99,9% ya. Oke, lalu kita tes
Sewaktu kita tes, ternyata 85%. Oke, jadi emas 24 itu kadarnya kira-kira segituan nih yang gua terima. Waktu itu 82, kali ini 85. Ya balik lagi, makanya gue bilang kadar, kalau kita bilang karat, itu hanya sebutan aja, dan itu nggak ada yang baku di Indonesia, gitu ya. Nah, tapi lucunya tuh seperti ini. Ini gue akan tunjukkan ke kalian perbedaannya emas yang bener-bener kadarnya bagus dan emas yang kadarnya lebih rendah ya. Oke guys, di sini gue udah ada contoh barang pabrikan ya. Barang pabrikan ini emas muda, emas 370, emas 375 ya. Dan ini yang kemarin dijual yang dikatakan emas 24 karat itu yang kadarnya ternyata 80% aja, 85%. Nggak nyampe 24 karat gitu ya. Harusnya kadarnya hanya mungkin 21-22 karat. Oke, kita lihat ya, secara fisik kira-kira sama ya, tapi kita lihat timbangannya. Ini barang pabrikan, emas 375, 3 gram. Meskipun fisiknya sama nih, kita lihat perbedaan beratnya. Oh, 3 kali lipat, ini 10 gram. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena barang ini bukan barang pabrikan, dalamnya ini nggak kopong. Ini barang custom bikinan tangan orang nih, handmade nih, ya kan? Makanya waktu gue terima ini, ibunya sebut, masih ada barang lagi yang di rumah yang seperti ini. Saran gue adalah, jangan dijual. Kenapa? Karena sekarang kalian nggak akan bisa nemuin barang seperti ini dengan gampang kayak gitu. Dan harganya pasti mahal sekali. Jadi barang seperti ini, barang-barang yang udah jadul gitu ya, ini ibunya beli dari tahun 2001 katanya. Mungkin waktu itu emasnya mungkin cuma 100.000 per gram gitu kan. Per 100.000 kemarin ini total 15 graman lah. Total 15 gram. Dan kemarin gue bayar ibu ini 10 juta kurang sedikit. Ya, 9 juta lebih lah. Ya, ibu ini udah untung banyak. Ya kan, gara-gara emas naik, harga perhiasannya naik. Oke, jadi buat kalian yang belum investasi emas, ayo kita mulai investasi emas ya. Karena kalian bisa ngelihat dengan contoh ini, bahwa kalau emas kalian simpan dalam bentuk perhiasan pun, dalam bentuk emas batangan pun gitu ya, sampai ke depan kapanpun harganya masih signifikan ya. Oke, segitu dulu video gue hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Bye!